Halo, selamat sore semua. Berjumpa lagi dengan saya, Erwin Supandi, dari winnerstocks.id. Hari ini sesuai, saya juga cukup syok, cukup kaget, karena benar-benar terjadi seperti apa yang saya sebutkan sebelumnya. Hari Selasa potensial untuk koreksi. Ini kita prediksi di hari Kamis sebenarnya. Saya jadi susun skenario ketika waktu itu market gap down ya, ketika itu gap down, bukan hari Kamis, sorry. Ya, hari Kamis. Market gap down dan IHSG turun dalam. Dan pada waktu itu kita lakukan kalkulasi, saya analisa bahwa penurunannya kemarin hari Kamis itu sudah dekat dengan area support. Jadi saya berkata bahwa kalau besok terjadi rebound, hari Jumatnya maksud saya. Jadi kalau Jumat terjadi rebound, maka potensial Seninnya itu terbang dan hari Selasanya ada potensial koreksi ya. Dan begitu juga dengan Rabu dan Kamis ya, yang mana besok dan lusa saya prediksi, saya analisa bahwa akan terjadi koreksi. Dan tentu saja saya tidak berharap bahwa besok koreksi, tapi kalau dari hasil analisa saya melihat, bukan mendoakan lo ya, tapi kok kelihatannya potensial untuk mengarah sana cukup besar. Jadi besok IHSG kemungkinan bergerak negatif itu cukup besar ya. Jadi hati-hati saja bagi Bapak Ibu yang tadi nggak sempat jualan, yang masih nahan. Kalau besok moga-moga sih cuma koreksi ringan, nggak sampai masif. Dan peluang-peluang untuk naik mungkin moga-moga masih ada. Jadi ya dimanfaatkan. Kalau saya pribadi hari ini dan tadi tepatnya saya belum belanja aja sedikit-sedikit kecil-kecil lah, cuma untuk supaya melihat apakah saya kadang-kadang kalau waktu mantau saham, kalau lagi tidak ada di porto susah terpantau, jadi saya beli aja dulu. Saya pikir kayaknya yang ini bakal rebound, jadi beberapa yang bakal rebound itu saya tes dengan small lot untuk ketika di hari Kamis dan Rabu dan Kamis dia mulai ada geliat, saya kelihatan dan saya bisa langsung action buy. Sebenarnya bukan kelihatan ketika dia hijau, tapi saya pengen lihat supportnya di mana gitu loh, untuk saya bisa trading buy lagi. Soalnya potensial koreksi masih cukup besar, terbuka masih cukup besar ya. Oke, kita mulai saja. Market hari ini asing masih membukukan net sell ya, masih membukukan net sell dan tidak tanggung-tanggung. Net sell-nya itu mencapai 1,1 triliun ya. Wah, ngeri. Jadi asing hari ini membukukan net sell 1,1 triliun. Dan saya melihat pergerakan IHSG dalam beberapa waktu ke depan berpotensi untuk setidaknya, ya jangan nanggung-nanggung lah ya, dia nutup gap ini dulu deh. Dia nutup gap, dan kalau dia nutup gap sebenarnya ini saya hapus dulu. Jadi saya melihat sebenarnya areal support IHSG itu ada di areal ini sebenarnya, di sini. Jadi kita waspadai kalau dia turun sampai sini, setidaknya ya dia di atasnya ini sedikit lah. Jadi kalau saya mau sedikit, nah
mungkin areal inilah, areal yang kecil ini sebagai bempernya lah. Mungkin dia bisa turunnya ke sini, kemudian nggak sampai ke bawah ya, nggak sampai ke bawah, dan kemudian dia mantul lagi. Nah, ya kita berharap yang terbaik ya, tapi prepare for the worst ya. Itu nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, tapi kita bisa antisipasi yang terjelek ya. Itu sebabnya kita perlu namanya money management dan risk management. Nah, hari ini indeks yang cukup, menurut saya tidak bisa dibilang sebagai penopang indeks karena transaksinya juga nggak terlalu besar, yaitu properti, sektor properti. Nah, ini keren banget menurut saya. Tapi nggak kebayang, saya nggak dapet ininya, apa namanya, saham apa nih yang menggerek ini properti sampai seperti ini. Karena saya melihat yang saham-saham yang lainnya seperti biasanya yang saya trading di properti kayak Citra, Sumarkon, koreksi merah semua, BSDE. Nah, satu-satunya yang naik sektor properti itu ini, tapi transaksinya kecil sekali ya, kecil sekali. Ini tidak bisa dijadiin barometer untuk sektor properti ya, tapi dia menguasai market cap-nya properti ini, si Paul ini. Transaksinya mungkin dia tektoknya besar ya, tapi likuiditasnya kecil, dia nggak liquid ya. Jadi kanan kiri bid dan offernya, lotnya nggak besar, tapi dia frekuensinya banyak, jadi transaksinya dengan frekuensi yang tinggi. Nanti saya akan jelasin di dalam video saya yang lain deh. Ini adalah teknik untuk membesarkan transaksi aja sih sebenarnya, tapi tidak masif, tidak aman untuk diperjualbelikan. Paul ini yang bikin sektor properti kelihatan keren, padahal sebenarnya enggak sebenarnya. Kalau kita lihat yang lain, emiten yang properti yang lain kayak Waskita, Wika. Nah, jadi ini ajaib banget ini Paul ini. Paul ini adalah perusahaan real estate dari Semarang ya. Dia membawahi hotel, jaringan hotel dan mall ya, Semarang, dan dia ada juga properti di Batam setahu saya. Ini perusahaan ini ya, kalau saya bilang sih ini tidak better jangan ya. Kita jangan melihat ini wah Pak berarti boleh masuk, kecuali Bapak Ibu punya psikologis dan tahu bagaimana cara memanage, bagaimana entry-nya di perusahaan-perusahaan ini, karena dia nggak liquid. Jadi Bapak Ibu kalau masuk susah untuk keluar. Ini hati-hati di saham ini ya. Bapak Ibu silakan lihat di transaksinya besok. Bid offernya itu kecil-kecil kok. Susah sekali untuk keluar masuk di emiten ini. Yang lain yang normal-normal aja, hari ini sebenarnya rata bikin galau semua. Antara minus 0, sekian atau paling dalam minus 1%. Coba kita ulas ya. Kita mulai dari sektor idola kita, finance. Nah, finance ini sebagai pemberat indeks, dia yang bikin merah indeks hari ini sebenarnya ya. Minusnya tanggung-tanggung, minus 2%. Nah, saya sudah kode tadi pagi untuk sektor finance, dan kita sebagian besar saya sudah taking profit di sektor finance. Untuk yang semi nabung lah ya, jadi trading tapi dalam jangka waktu yang lebih panjang, bisa manfaatin ini untuk buy on weakness. Kalau saya pribadi lebih cenderung ke trading, jadi saya milih untuk jual dulu deh, nanti saya bisa serok lagi di bawah. Itu saya ya. Jadi saya sempat jual di BRI di 3.380 atau 90, saya lupa.
lumayan. Dan tadi 3.320 saya sempat tergelitik pengen serok, tapi saya lihat kayaknya masih belum. Ya nanti kita coba akan lihat areal mana yang tepat untuk BRI dan BCA untuk serok. The finance. Lalu kedua ada di, coba kita lihat di basic industry dan consumer ya. Basic industry tertahan di selendang. Jadi semua ini sekarang saat ini tertahan di resisten. Resisten itu tadinya jadi support, sekarang jadi resisten ya. Karena posisinya di atas, selendang di atas, semua di atas. Jadi mau naik nggak bisa tembus ya. Ini basic. Lalu mining. Nah, mining pun sama, tertahan di areal selendang ya. Naik nggak bisa kuat tembus, dia turun lagi ya. Lalu consumer. Nah, consumer termasuk yang lumayan cukup dalam ya, minus 1,6% ya. Dan ini sekarang saat ini lagi di V-line, dari V-line. Nah, kabar bagusnya di consumer ini adalah dia nutup gap. Jadi kalau besok, walaupun indeks merah, saya tetap melihat peluang dari consumer ini. Kita akan mencari saham emiten consumer mana nih yang bisa naik ya. Lalu agriculture. Agriculture ini juga saat ini sedang tertahan di selendang. Dan kalau dia besok dalam beberapa waktu ke depan bisa bertahan, atau setidaknya mungkin skyline ini bisa jadi kalau dia naik bisa skyline, dia mantul di skyline untuk kemudian dia bisa naik lagi, mungkin masih oke lah. Pada dasarnya saya nggak terlalu sarankan untuk trading di 2 hari ke depan ya. Kita manfaatin untuk kita sembari belajar di pinggir aja lapangan, di pinggir lapangan dulu aja, trading dengan small lot aja dulu, oke? Lalu ada aneka industri, miscellaneous industry ya. Nah, masih under pressure ya, di bawah tekanan. Ini yang kurang baik. Infrastruktur juga ya belum mampu untuk breakout selendang ya, belum mampu breakout keluar dari zona downtrendnya. Itu secara sektoral ya, secara sektoral kita belum lihat ada sesuatu yang menarik untuk di trading kan. Bagaimana dengan saham? Sahamnya saya masih melihat ada peluang di mining. Di mining saya tetap masih ada di Antam ya. Inco, coba kita cek. Antam ini masih bagus ya. Antam masih bagus, masih bisa untuk diakumulasi. Inco pun sama ya, cuma bikin galau sesaat saja, masih oke, pada dasarnya masih oke. Walaupun saya lebih suka kalau Inco nutup gap dulu lah setidaknya, jadi lebih rapi ke depannya. Lalu Indofood juga masih oke. ICBP coba kita cek, masih oke, masih tertahan di areal atas ya. Dan satu lagi mungkin United Tractor. Nah ini, jadi ada 5 yang bisa dicermati Bapak Ibu besok. Inco, Antam, United Tractor, terus tadi 2 itu Indofood dan ICBP ya. Ada 5 ini, silakan Bapak Ibu kalau besok marketnya mendukung, silakan ya, icip-icip lah. Nggak usah terlalu full amount dulu, karena kita nggak tahu kedepannya market akan bergeraknya masih mix ya, masih cenderung bergerak mix, naik turun, masih volatile, cukup volatile. Nah, kalau United Tractor ini related dengan emas ya, dan seperti Bapak Ibu ketahui
di tengah ketidakpastian global, emas menjadi salah satu instrumen yang kemarin naiknya sangat ekstrim, dan saya lihat potensial ke sana, emas masih akan naik. Kalau ada UNTR, silakan Bapak Ibu cermati. PSAB juga boleh, atau kalau enggak MDKA. Tapi MDKA hari ini katanya merah, coba cek. Ya, tapi mantul di persis di support 1609 ini, amazing. Bukan mantul, dia tertahan ya. Lalu PSAB. Ya, PSAB besok kalau di atas V-line juga masih oke. Jadi sektor yang emas cenderung masih United Tractor nih yang paling menarik. Oke, itu dulu market review dari saya. Tidak perlu lama-lama lagi. Stay safe semua, stay healthy. Dan ingat, kalau Bapak Ibu mau nonton review saya, silakan Bapak Ibu di channel nonton review-review saya, karena itu related, itu berseri, khususnya dari awal September. Bagus untuk pembelajaran ya, bagus untuk pembelajaran. Sekian dulu market review dari saya. Jangan lupa untuk diklik like, subscribe, dan share. Please share. Semakin banyak yang dapat manfaat dari channel YouTube ini, maka semakin banyak juga trader yang lebih emosinya lebih bisa belajar lebih baik ya. Oke, sampai di sini dulu. Stay safe semua, stay healthy, and God bless.